Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya di channel Sudut Pandang, channel untuk berbagi cerita sebagai motivasi dan pengembangan diri. Di video kali ini saya ingin bercerita tentang salah satu tulisan saya, kembali lagi ya, di buku Sudut Pandang yang berjudul Pentingnya Pujian. Kenapa saya bercerita tentang judul ini ya, karena saya itu dibesarkan di keluarga yang kaku. Orang tua saya tidak terbiasa mengungkapkan apa yang dirasakan secara langsung, terutama untuk hal-hal yang berkaitan dengan kasih sayang. Karena itu, kata-kata seperti maaf, sayang, atau kata-kata bermakna pujian jarang terdengar di keseharian keluarga saya. Kalaupun misalkan diucapkan gitu ya, akhirnya terasa cukup janggal dan kaku. Saya sebagai anak pun akhirnya terbiasa dengan kondisi itu. Tapi karena di lingkungan dan di sekolah saya cukup menonjol, jadi pujian itu saya peroleh dari orang lain. Ternyata pujian itu terasa menyenangkan juga ya. Akhirnya tanpa saya sadari, saya pun menjadi sedikit terobsesi dengan pujian. Pada saat saya melakukan sesuatu, saya berharap hal itu bisa membuat orang lain puas dan saya dapat pujian dari orang tersebut. Pada saat saya mendapat pujian, saya senang sekali. Tapi saat saya tidak memperoleh pujian, saya langsung murung dan bertanya pada diri sendiri, mengapa, apa yang salah dengan diri saya. Sikap yang menyesali diri ini terkadang bisa berlangsung berhari-hari kalau memang pujian itu benar-benar saya harapkan gitu ya. Nah, yang tidak saya sadari adalah walaupun saya sangat menginginkan pujian, tapi saya tidak terbiasa memuji orang lain. Walaupun kenyataannya apa yang dilakukan orang tersebut mungkin sudah luar biasa atau sudah memuaskan, tapi saya sangat jarang bisa memuji. Terkadang saat ingin melontarkan pujian, kata-kata pujian itu terasa aneh dan saya ucapkan rasanya nggak bagus ya, akhirnya malah nggak jadi saya sampaikan. Setelah saya cukup dewasa, saya mulai menyadari bahwa pujian sebenarnya bisa membuat rasa ketagihan juga, ada perasaan terobsesi ya. Saat saya memperoleh pujian, senangnya senang sekali. Tapi saat tidak dipuji, apalagi misalkan orang menyatakan kecewa dengan saya, itu akan membuat saya sangat sedih, cukup depresi. Jadi emosi itu terasa fluktuatif ya. Saat senang menjadi sangat senang, saat kecewa itu menjadi sedih atau sangat murung. Nah, hal ini akhirnya menyebabkan orang-orang dekat saya itu menjauh karena nggak nyaman. Takut kalau misalkan saya tiba-tiba murung atau marah tanpa mereka tahu apa sebabnya. Bagi orang dengan karakter seperti saya dan dibesarkan di lingkungan yang tidak terbiasa menghargai sesuatu yang kecil, tidak terbiasa memberikan pujian, ya menasihati kalau salah, bisa saja orang itu terbentuk dengan emosi yang tidak stabil. Bisa saja mereka seperti saya yang sangat mengejar pujian, melakukan sesuatu yang baik itu tujuannya untuk mendapat pujian. Tidak salah, tapi yang berbahaya adalah kalau misalkan kita hanya berfokus pada pujian tanpa menyadari apa yang kita lakukan itu adalah benar atau salah. Khawatirnya kita dapat pujian itu dari orang yang tidak baik, yang hanya ingin memanfaatkan kita, sehingga pada saat kita berbuat tidak baik, kita dapat pujian dari orang yang tidak baik, akhirnya kita tidak sadar melakukan terus hal yang tidak baik itu. Ya, saat ini sebenarnya saya sedang berusaha untuk mengurangi kecenderungan mengejar pujian ya. Gak bisa sepenuhnya sih, karena seringkali saya masih marah dan kecewa apabila orang tidak menghargai upaya saya. Tapi saya berusaha untuk mengingatkan diri sendiri bahwa yang terpenting itu bukanlah pujian, tapi melakukan hal yang benar, hal yang baik. Orang lain memang belum tentu memuji, tapi yang penting hati saya
merasa puas melakukan hal yang benar gitu ya. Nah, kemudian juga saya ingat apa yang disampaikan salah satu penekun spiritual ya, Bapak Gede Prame, untuk menghindari kemelekatan, tidak melekat terhadap kejadian baik, tidak melekat pada kejadian yang tidak baik. Saat senang biasa saja, dan saat susah juga mungkin biasa saja. Sulit untuk dilakukan, tapi memang yang disampaikan itu benar. Dan yang tidak lupa saya ingatkan kepada diri sendiri adalah saya belajar untuk memberikan pujian tulus kepada orang lain, memberikan pujian secara tepat dan tidak berlebihan. Ya, bagaimanapun orang seperti saya sebenarnya selamanya akan kaku untuk mengucapkan pujian ya, tapi ya tidak akan menjadi masalah kalau misalkan pujian itu dikeluarkan, disampaikan pada saat yang tepat saja, sehingga menjadi lebih bermakna ya, daripada di setiap saat itu akan diobral begitu saja. Baik, kira-kira itu mungkin cerita kali ini ya, tentang bagaimana pentingnya pujian untuk kita. Nah, teman-teman kira-kira bagaimana pendapatnya? Mungkin ada sharing ceritanya teman-teman tentang pujian. Kira-kira menurut kalian apakah tidak segitunya mungkin ya? Mungkin biasa aja lah ada pujian atau enggak, mungkin gitu ya. Silahkan tulis pendapatnya di kolom komentar ya. Mudah-mudahan cerita kali ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua, dan sampai bertemu di video selanjutnya.